Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Alhamdulillah, I'm fine to thank you. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Coba lihat kanan kirimu, teman sebangkumu ada semua apa tidak? Lengkap ya? Alhamdulillah, berarti hari ini semuanya berangkat. tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat, bangun pagi beribadah, lalu berolahraga, makan sehat bergizi, juga gemar belajar, bermasyarakat, tiap hari tidur cepat, Kita mendengarkan lagu nasional juga itu salah satu wujud cinta tanah air ya, agar kita juga memiliki jiwa nasionalisme. Nah, anak-anak hari ini kita akan belajar tentang mengenal emosi dan jurus kelola emosi. Siap belajar hari ini? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti kita akan membaca teks cerita dan kalian bisa mengidentifikasi jenis emosinya. Terus juga penyebabnya apa? Kok bisa emosi seperti itu, penyebabnya apa? Terus dengan metode akar nanti kalian bisa mengartikulasikan perasaannya sendiri. Nanti kalian bisa mencoba memahami perasaan kalian sendiri. Terus melalui integrasi sel dan BK, kalian akan menerapkan jurus kelola emosi dalam sehari-hari. Adalah kita akan bermain kertas emosi. Nah, ini Bu Guru beri kertas berharga ceritanya ya. Bu Guru beri kertas berharga untuk kamu satu-satu dijaga dengan baik, itu masih mulus. Itu Bu Guru beri kertas masih halus ya, masih rapi. Nah sekarang itu diibaratkan sebagai emosi ya. Kertas itu diibaratkan sebagai simbol emosi kalian. Nah nanti Bu Guru akan membacakan sebuah cerita. Terus kalian diminta merespon cerita tersebut melalui kertas. Maksudnya gimana Bu merespon melalui kertas? Ketika Bu Guru membacakan cerita, kalau menurutmu ceritanya itu menyenangkan, jika merasa senang, kertas diusap. Oh, nek Bu Guru cerita apa kamu senang, kertasnya diusap. Ya. Tapi jika Bu Guru baca kok kamu terbawa emosi, jadi merasa kesal, kertas bisa diremas sedikit atau banyak tergantung kamu perasaannya gimana. Kesel banget apa cuma ya kesel orang ya diremet. Nah kesel banget ya diremet banget sekuat-kuatnya. Nah jika merasa marah ketika Bu Guru membacakan suatu cerita itu, kamu kok ikut marah, merasa marah, kertas boleh disobek. Sampai sini paham? Paham. Kalau senang dilus-lus. Kalau kesel bisa diremet. Kesel kecewa gitu ya. Nah nanti soal berarti semuanya kesel. Ya? Prosesnya akan dilanjutkan hingga cerita selesai. Jadi pahami, dengarkan cerita dengan baik. Kita mulai ya mendengarkan cerita. Istana Bimo. Pagi itu langkah kaki Bimo terasa sangat ringan berjalan menuju sekolah. Ringan kan berarti enteng ya? Iya.
Di kedua tangannya ia memegang erat sebuah diorama istana dari tanah liat yang sudah ia kerjakan semalam. Hari ini adalah pameran karya seni budaya dan Bimo merasa sangat antusias. Dadanya berdesir hangat membayangkan pujian dari Pak Guru dan teman-temannya. Senyum lebar tak lepas dari bibirnya sepanjang koridor kelas. Kira-kira perasaannya gimana? Dituangkan ke dalam kertasmu. Diapakan kertasnya? Oh, dihalus-halus ya. Seneng ya suasananya ya. Lanjut. Namun, begitu Bimo hendak melangkah masuk ke pintu kelas, seketika senyum Bimo pudar. Rasa kecewa yang mendalam langsung menancap di dadanya. Matanya berkaca-kaca lihat karya yang ia buat hingga larut malam ini rusak sebelum sempat dipajang. Bahunya terkulai lemas dan hatinya terasa sangat berat. Gimana itu kertasnya? Apakah masih mulus rasanya? Ada yang sempat diremet? Kayaknya ini masih mulus, nggak apa-apa gitu ya. Jatuh hasil karyanya. Nggak apa-apa kalau misalkan itu terjadi pada kamu bayangkan itu terjadi pada kamu ketika kamu buat kerajinan semalaman sampai lembur. Saya masih tidak. Oke, saya masih sabar gitu ya. Ditabrakan sana, oh dia bismillah kayak gitu ya. Pasrah. Oke. Kemudian, tetapi ketika melihat Dino, ia justru tertawa kecil sambil berkata, temennya si nabrak tadi, aduh maaf ya, lagian kamu sih berdiri depan pintu. Wih nabrak, udah nabrak. Rasa kecewa itu mendadak membakar dadanya menjadi rasa marah. Wajah Bimo memerah, tangannya mengental erat. Kamu yang lari-larian kenapa malah menyalahkan aku? Teriak Bimo dengan suara bergetar karena menahan kekesalan yang membuncah. Gimana itu perasaannya? Temen. Masih aman kertasnya? Kemudian suasana kelas mendadak hening. Dino yang menyadari kesalahannya akhirnya menunduk dan berkata tulus, maafkan aku Bimo, aku benar-benar tidak sengaja. Ayo aku bantu perbaiki, aku bawa lem tembak kita. Bimo menarik napas panjang, kemarahannya perlahan mereda melihat niat baik Dino. Oh diapain kertasnya? Dilus lagi ya, kembali lagi ya. Oke lanjut. Saat Pak Guru berjalan mendekati mejanya dan memberikan bintang 4 pada karyanya, perasaan lega dan senang menyelimuti hati Bimo. Perasaan di dalam dadanya berubah begitu cepat dalam 1 jam pertama di sekolah. Tetapi Bimo bersyukur hari itu tetap berakhir dengan indah. Ya, gimana sekarang keadaan kertasmu? Ada yang sudah lecek banget ya, tapi nggak kayak gini lagi, sudah kayak gini ya. Karena sudah ada kata maaf. Berarti nggak sih kata maaf itu? Berarti ya, ada yang masih aman saja. Kamu nggak punya perasaan apa-apa. Ini perlu dipertanyakan ya. Masa temannya berbuat salah nggak punya rasa marah, tapi ya baik juga, tapi jangan ditahan ya. Kalau marah saja, jangan ditahan, jangan pura-pura nggak marah. Nanti temannya nggak tahu kamu diusilin terus malah ya. Oh ada yang sobek malah ya. Marah banget ya, sobek sampai bolong. Nah ini kalau sudah bolong begini masih bisa dikembalikan seperti semula enggak? Iya. Nah ibaratnya nih hatimu kalau sudah terluka, sudah bolong nggak bisa bersih dan rapi lagi seperti semula, ya? Nah, oke, anak putri sebagian juga sudah lecek ya, tapi berakhir dengan ya masih dilus-elus, masih aman. Oke.
ganteng ya, ada yang sobek, oke, ada yang masih halus juga. Apa reaksi fisik Bimo? Misalnya tangan kita udah susah. Tadi apa kalau dalam cerita? Fisik yang meluapkan perasaannya apa? Tadi tangan mengepal ada? Ada ya, tangan mengepal, terus dada sesak kan? Nah ini ciri-ciri fisik itu ciri yang kelihatan. Oh, nek ponis lagi kayak dia, oh berarti tuh marah, kelihatan, ya. Ada lagi misalkan yang gemeteran, mungkin dia tegang, sedang tegang, ya. Itu namanya ciri fisik. Apa akibat dari tindakan Bimo yang langsung berteriak? Akibatnya apa ketika tadi marah-marah? Kamu yang lari-lari malah nyalain aku. Marah. Akibatnya apa? Akibat dari tindakan Bimo yang langsung berteriak marah itu membuat si temannya juga apa? Kaget juga ya. Kaget dan akhirnya apa? Meminta maaf. Apa yang bisa Bimo lakukan agar tidak marah berlebih? Kira-kira apa? Tidak ada. Ketika tadi marah banget udah sampai puncak itu tadi, kira-kira ada nggak hal yang biar nggak marah berlebihan? Tidak ada. Oke, itu karena meluapkan perasaannya ya. Oke, hari ini kita akan belajar. Apakah kalian pernah bereaksi seperti Bimo? Pernah nggak? Pernah ya? Ada. Tadi apa perasaannya tadi yang pertama seneng, terus kecewa, terus marah, terus mandang lega karena minta maaf, terus akhirnya senang kembali karena dipuji Pak Guru. Dalam satu hari itu ada berapa perasaan yang diterima Bimo? 5. Jadi itu ya nggak apa-apa. Itu aja baru di sekolah, belum di rumah, nanti mungkin berubah lagi perasaannya. Apa dampaknya bagimu dan temanmu? Nah, kalau kamu marah tadi seperti Bimo, kira-kira apa dampaknya buatmu dan buat temanmu apa? Buat kamu jadi apa nek marah-marah? Akibatnya apa kalau kamu sering marah-marah? Suaranya yang jelas bagaimana suaranya? Cepet capek suaranya ya, karena buang-buang tenaga. Kesel dewek, capek sendiri. Bagi temanmu bagaimana bagi temanmu? Kalau marah biasanya kata yang diucapkan baik apa buruk? Buruk. Nah, bisa saja terus melukai hati temanmu. Ya, sing tadinya biasa kowe jadi metu kabeh. Wah, nanti temannya nggak terima lagi. Wah, akhirnya gelut ya. Itu udah sampai meluapkan emosi, berarti nek bisa nganti fisik, terus nganti gelut berarti sudah, emosinya nggak bisa dikendalikan. Nah, hari ini kita akan belajar mengendalikan emosi itu. Tadi yang bilang kalau udah marah gimana, bisa nggak dihentikan? Bisa. Nanti kita belajar cara mengendalikan emosi. Ada caranya. Nah, sebelum kita bisa mengendalikan emosi, kita kenalan dulu sama perasaan kita. Kita harus akui kalau kita punya perasaan. Ada sukanya karena apa? Bu, saya suka karena kagum, dia pintar, dia cantik. Nah, itu boleh ya. Kita simak video ini, kalian biar paham mengenal tentang perasaan, ya. Disimak, kertasnya bisa disimpan dulu ya. Ya nggak apa-apa nanti. Yuk, kenali emosi kita. Senang. Timbulnya emosi ini biasanya dikarenakan adanya perasaan suka terhadap sesuatu. Ciri-ciri dari emosi ini yaitu emosi senyum, mata berbinar cerah, dan akan terdengar Ciri-ciri fisik yang bisa kelihatan. Contohnya seperti senang mendapatkan nilai bagus, senang mendapatkan hadiah, dan senang
senang mendapatkan makanan lezat. Marah, timbulnya perasaan tidak suka yang kuat oleh suatu kejadian. Ciri-ciri emosi ini yaitu muka merah padam, suara yang berubah berat, tatapan yang tajam, dan tangan terkepal. Contohnya seperti merasa marah ketika keinginan tidak tercapai dan marah ketika ada yang mengejek. Sedih, emosi ini timbul ketika kita mengalami kegagalan, kecelakaan, kehilangan, dan putus asa. Ciri-ciri yang ditimbulkan wajah muram lesu tanpa senyum, mata berkaca-kaca, dan menangis. Contohnya seperti sedih ketika terluka, sedih ketika melihat teman sakit, dan sedih ketika dimarahi oleh guru. Takut. Emosi ini biasanya timbul ketika kita merasa cemas, gugup, panik, dan ngeri terhadap sesuatu. Ciri-ciri yang ditimbulkan yaitu wajah pucat pasi disertai keringat dingin dan terkadang disertai dengan berteriak, menutup mulut, dan badan bergetar. Contohnya seperti takut ketika disuruh maju ke depan oleh guru, takut jika hasil ulangan jelek, dan takut ketika dimarahi oleh orang tua. Kaget, perasaan ini biasanya timbul ketika baru mengalami kejadian itu sekali, tetapi ada juga karena suara keras yang datang tiba-tiba. Ciri-ciri yang dikeluarkan biasanya dengan berteriak secara spontan, mata terbelalak, bahu terangkat ke atas, dan terkadang disertai latah. Contohnya seperti ditakut oleh teman ketika serius ngomong, dengan suara keras ketika sedang sepi, melihat teman yang tiba-tiba muncul di depan kita. Namun faktanya, masih banyak anak-anak di Indonesia yang tidak bisa mengelola emosi dengan baik, sehingga menimbulkan kekerasan terhadap temannya. Ada beberapa cara untuk mengelola emosi di dalam diri kita. Cara mengelola emosi. Tarik nafas panjang sambil pejamkan mata, lalu keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas. Lampiaskan emosi ke hal-hal yang baik seperti menulis atau melakukan olahraga. Selalu berpikir positif. Selalu menjalin pertemanan. Dan jangan lupa ibadah. Mari bermain dengan emosi. Ayo tebak jenis emosi apa yang ada pada gambar di bawah ini. Tebak. Ada gambar emosi. Rohim, menurutmu ini emosi apa ini? Marah. Kenapa kok kamu bisa mengatakan ini marah? Dari ekspresinya ya, ekspresi wajahnya, terus ininya keluar senyumnya dia merah-merah. Marah ya menurut kalian ya? Oke. Ini apa Askia menurut Askia? Rasanya senang. Kenapa senang? Karena ulang tahun biasanya mendapat kue, mendapat hadiah, ya. Terus kalau ini apa Afnan? Sedih. Kenapa sedih? Ya, gambarnya itu kehilangan seseorang, ya. Jadinya sedih kan bisa dilihat dari air mata, gitu ya. Coba, apakah benar jawabannya? Jawabannya adalah Oke, betul ya. teman-teman, ayo mulailah dari diri kita, cegah kekerasan dan kenali emosi kita dengan baik. Oke, tadi ada macam-macam perasaan dan cara mengendalikan emosi. Apa yang bisa kita lakukan ketika marah, ketika sedang kamu merasa? Makanya kamu harus kenali dulu perasaan kamu sedang merasa apa ini. Oh, aku sedang
ngerti lagi perasaannya apa. Lah emangnya temanmu adalah peramal, ya? Bisa menebak, oh Bibi lagi kecewa ya Bi, kan bukan ya? Tapi kamu sampaikan, ya? Aku sedih loh ini. Takut, kalau takut bisa peluk boneka atau minta dipeluk orang terdekat gitu ya. Aku lagi kangen ini. Kalau kan cerita juga bisa ya, takutnya kenapa? Aku takut dipanggil bu guru, takut. Ya, yang penting cerita, nanti kan teman bisa memberikan saran. Senang, kalau senang biasanya dilakukan adalah tersenyum dan bilang terima kasih. Nah, ini adalah perasaan-perasaan dasar ya. Nah, cara mengontrolnya emosi negatif yang saat datang itu bisa menggunakan teknik stop. S-nya adalah stop, berhenti sejenak, jangan langsung berbuat atau berbicara. Jadi kiranya kamu punya emosi yang negatif itu yang buruk ya. Misalkan mau marah, kamu diam dulu. Aja ngomong bisik, aja ngantem bisik. Ya, diam dulu, diam itu sejenak. Dia kesuge, gimana bisik? Terus T-nya take a breath. Tarik nafas dalam melalui hidung, hembuskan perlahan melalui mulut. Kayak tadi ya. Dihirup dari mulut, keluarkan melalui mulut. Masuk dari hidung, hirup, keluar dari mulut. Setelah itu, O-nya observe, amati apa yang dirasakan tubuh dan pikiran. Oh iya nih, aku sedang marah ini, aku sedang marah banget karena temanku usil sama aku, misal. Terus P-nya proses, lanjutkan tindakan dengan keadaan pikiran yang lebih tenang. Setelah kamu berhenti sejenak, tarik nafas, terus oh iya aku lagi kesulitan, kamu terus berpikir aku kok kudu kepriye ya. Itu pikirannya akan lebih tenang dan lebih jernih, ya, akan lebih mudah. Oh ya, berarti aku kudune ngomong kancaku, aku rasa seneng digawe tenang. Itu akan dampaknya akan lebih baik daripada emosi langsung berbicara langsung berbuat. Nah, ya, ini caranya mengelola emosi dengan teknik apa? Stop. Diam, tarik nafas, pahami perasaan, terus berpikir, aku butuh kepriye, aku harus bagaimana. Itu akan lebih tenang, jauh lebih tenang ya. Nah, contoh di sini kasusnya adalah Dini memilih untuk tarik nafas sambil menghitung mundur dari angka 10 ke 0. Jadi kasusnya Dini ini, ya oke, aku diam, terus hirup nafas, hitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dia akan merasa lebih tenang. Terus dia menyampaikan perasaannya, I message, yaitu dengan rumus saya merasa apa saat kamu ngapain dan saya berharap bagaimana. Jadi ketika di kalimatnya menjadi saya merasa kesal saat kamu menyerobot mainan saya. Saya berharap kamu bisa antri dengan tertib sesuai urutan gilirannya. Jadi emosi ini dibicarakan aja pun. Jadi bilang saja, Alif, aku lagi kesel sama kamu karena kamu tadi ngambil bukuku tanpa izin. Aku pengennya kamu bilang dulu sama aku boleh kok, sama aku boleh, aku nggak pelit sama barangku, tapi yang penting kamu izin. Nah, itu akan lebih mudah diterima, ya apa enggak? Daripada langsung, apa sih gue, apa yang kamu bilang? Nah, jadi berusaha mengenali perasaan dan memberikan harapannya harus bagaimana. Ya, kepalanya jangan ditaruh di meja. Berat ya kepalanya ya. Nah, kesimpulannya adalah semua perasaan itu wajar. Wajar itu apa sih? Ya makhluk umum. Jadinya nggak usah khawatir, Bu, aku lagi marah nggak boleh marah ya. Bu, aku anak laki-laki nggak boleh nangis ya Bu.
boleh. Yang penting tahu alasannya kenapa nangisnya. Ya, kadang kan begitu ya, bocah lanang loh, bocah nangis. Nunggu, bocah tuh ya sakit nangis. Boleh nangis, tapi nangisnya itu jangan yang berlarut-larut. Ya nanti disembuhin lukanya. Karena kadang emosi itu kan tiba-tiba terjadi tiba-tiba karena suatu keadaan. Misalnya kaget masuk kayak anak baik kalau buyung, kaget ya mesti gitu ya, pasti ada refleks dan itu wajar. Jadi jangan diumpetin perasaan itu, ya. Nah, oke. Sekarang ice breaking dengan bayangan emoji. Apa itu ice breaking? Bayangan emoji. Hari ini kita akan bermain 2 kelompok, ya. Mau dipilihkan bu guru atau pilih sendiri? Dua kelompok itu nanti 5 laki-laki dan 3 perempuan. Masing-masing kelompok terdiri dari itu. Bu guru yang pilih? Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Dari Rohim sama Fariji, ini satu kelompok. Ini kelompok kedua. Terus ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ya, oke? Ini. Nah, kelompok 1 ya. Oke. Sip, biar imbang. Ini. Belakang sini. Nah, biar dua, 1. Ditekan. Nah. Pasang nggak, Adwa? Bagaimana perasaan kalian sampai hari ini? Capek? Lelah? Oke, lelah tenang ya. Oh, karena apa? Oke, nggak apa-apa. Harapannya tapi nanti tidak berlarut-larut ya. Oke, sekarang kita aplikasikan emosi kita. Itu kan emosi pusatnya ada di otak, ya. Nah, kita aplikasikan ke dalam tangan. Jadi tangan kita ibaratnya nih kalau di otak ya, ada neokortex yang di bagian atas. Ini kita ibaratkan adalah, coba kamu tutup ibu jarimu dengan keempat jari yang lain. Ya kayak gini. Nah, ibu jari ini adalah sebagai pawangnya. Neokortex kalau di otak ini di atas, di bagian atas ini. Kalau neokorteksnya itu yang berjalan, itu aman, emosinya terkendali. Nah, terus ada lagi bunglon. Kita ibaratkan bunglon. Bunglon itu di otak limbik, di bagian ini agak di tengah. Bunglon itu ketika kita seperti ini. Lebih banyak yang tidak terkendali ya. Ini kan
tutup semua lah. Ini apa? Lebih banyak yang kebuka. Ini namanya mewakili kalau limbik itu perasaan. Perasaannya itu lebih banyak. Misalkan lagi marah, ya, marahnya lebih banyak. Lah hari itu piye? Kalau itu masuk ke dalam dinosaurus, bagian dinosaurus yaitu reptilian brain, itu nanti buka semua. Nah, kalau sudah buka semua gini, wah, emosinya itu meledak. Aku jadi dinosaurus lagi marah-marah. Jadi kalau lagi marah, itu dinosaurusnya yang sedang marah-marah. Jadi kamu bayangkan kalau kamu marah, berarti kamu sudah jadi dinosaurus ya Bu? Iya. Kalau kamu marah-marah, kamu jadi dinosaurus. Yang satu marah, ngejek. Yang satu marah, diejek. Marah semua, jadi dinosaurus kalau dinosaurus. Marah-marah semua. Tapi ketika ada kakak dan adik, misal ya, adiknya marah. Lah, kakaknya ngedem-ngedemi. Ya nanti kakak berikan lagi. Apa yang akan terjadi? Tidak akan ada emosi yang meluap. Ya. Nah, ini jadi pusat kendalinya kita ada di neokorteks. Perasaan itu bisa sangat mempengaruhi kita. Tinggal kita mau dipawangi apa mau jadi dinosaurus. Ya? Pawali. Bunglon itu kan tadi yang kalau kamu ingat bunglon itu kan punya ciri khas berubah warna ya. Nah sama seperti perasaan kita setiap hari kan berubah-ubah. Jadi perasaan itu nggak bisa dibohongi. Gantian Mas kalau kebilangan Mas, mau ya pause. Terus tadi sudah ya kamu kepalkan, terus dibuka yang ini berarti perasaanmu yang sedang berjalan. Kalau begini berarti dinosaurusmu yang sedang keluar kandang. Nek kon mlebu maning palangnya sing berjalan berarti. Nah, sekarang coba simulasi bermain peran dengan teman sebangku kalian. Menggunakan skenario pensil dipinjam tanpa izin. Jauh berpasangan, tahu-tahu langsung dijawab. Nah, apa yang akan kamu lakukan? Yo, coba. Siapa keluar dulu? Siapa yang mau ngambil? Siapa yang diambil gitu ya? Yo. Yo, siapa dulu? Siapa yang mau ngambil pensilnya, pulpennya? Kamu nanti diambil pulpennya sama ini. Kamu ngambil pulpennya ini ya, dengan tanpa izin. Nanti pokoknya gimana tanggapannya, emosinya, ya? Mesti begitu. Lebih. Kamu ngambil pulpennya Farisi tanpa izin. Nah, nanti Farisi gimana reaksinya? Yo, siap ya? 1, 2, 3. Ya kayak Ya, gimana? Jambak-jambakan akhirnya. Berarti belum bisa mengelola emosi ya? Oke. Kamu lihat di sebelah samping ada papan mood check. Papan perasaan. Di sini ada senang, bersemangat, biasa saja, sedih dan marah. Tuliskan di kertas yang akan ibu bagi, beri namamu ya. Dan nanti akan diletakkan di mana, kemudian berikan alasannya. Karena kenapa gitu ya. Silakan aja. Tulis nama, perasaan, dan alasannya. Kalau sudah, nanti masukkan ke dalam atau ditempel di papan mood check. Sudah.
siapa? Oke, lumayan banyak ya. Coba Isan sini Isan. Ya. Coba tadi ceritakan kamu menuliskan senang. Hari ini perasaannya. Alasannya kenapa? Karena bisa bermain bola bersama teman. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Anak kuliah ada yang senang? Oke, Aida, coba Aida. Aida menuliskan perasaan senang. Apa alasannya? Karena bisa bermain bersama dan belajar mengendalikan emosi. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Terus ada juga yang bersemangat. Siapa? Ada ya? Silakan maju sini. Coba ceritakan. Apa alasanmu memilih perasaan bersemangat? Apa yang membuatmu bersemangat? Ingin minta, terus ada lagi? Bisa untuk bangga orang tua, berarti belajarnya perasaan dari ini semangat terus ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Lanjut, yang biasa saja, ada yang biasa saja ya. Rohim sini ya, sini. Oke, Rohim merasakan biasa saja ya, nggak senang banget, sedih ya nggak sedih banget gitu ya. Alasannya kenapa kok biasa saja? Nggak ada yang istimewa hari ini? Nggak ada. Hah? Terima kasih, tepuk tangan. Oke. Nah, itu tadi perasaan kalian. Perasaan atau emosi yang sering kita lakukan bisa menjadi sifat kita. Maka pandai-pandailah mengelola emosi agar menjadi pribadi yang memiliki sifat baik. Kok bisa emosi jadi sifat? Misal emosinya sering marah, bisa menjadi sifat, yaitu anak yang pemalas. Terus apa lagi? Yang takut, misal sukanya sering takut, jadinya menjadi penakut. Misalnya emosinya hari ini dia berani percaya diri, bisa menjadi sifat pemberani. Jadi emosi perasaan kita bisa menentukan sifat kita loh, ya. Jadi makanya usahakan emosi kita dikelola dengan baik biar perasaan kita juga baik dan menjadi sifat baik untuk kita, ya. Emosinya sering senang berarti bisa menjadi penyenangkan atau yang orang yang menyenangkan, pelucu, penggembira, ya. Jadi membuat dampak orang lain juga mendapat dampak positifnya. Oke? Oke, kita refleksi. Hari ini kita belajar apa? Iya, bahasa Indonesia tentang teks ya, memahami isi cerita, terus tentang mengelola emosi, juga mengendalikan emosi dengan teknik apa? Stop, ya. Jadi itu bisa kita gunakan untuk mengendalikan emosi kita. Yang paling mudah adalah menghirup nafas dan menghembuskannya. Begitu ya? Oke? Terima kasih untuk kegiatan kita hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa bersama. Ucapkan alhamdulillah. Terima kasih, kalian bisa istirahat terlebih dahulu. Sekian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.